Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, Jumat 7 Oktober 2022, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa memimpin memelihara kehidupan kami tiap-tiap saat. Terima kasih pagi ini dengan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Agar iman pengharapan kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dengan judul Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hampir semua orang tidak ada yang ingin menderita. Bahkan tidak mengharapkan penderitaan itu terjadi. Mendengar kata itu saja sudah tidak menarik. Karena istilah menderita berarti suatu keadaan yang menyakitkan. Keadaan yang memilukan, yang menyedihkan. Dan hal-hal lain yang tidak mengenakan. Bahkan jika perlu jangan sampai ada kata penderitaan itu. Namun dalam Nas ini, Rasul Paulus malah mengajak untuk menderita. Apa yang kita bisa pahami dari Nas ini? Saudara sekalian, surat 2 Timotius ini, khususnya pasal 2 ayat 1-7, merupakan suatu pernyataan dari Rasul Paulus kepada Timotius, agar Timotius berani menghadapi tantangan di dalam pelayanannya. Rasul Paulus terus mendorong semangat Timotius bukan hanya sekedar agar tabah melayani, tetapi agar Timotius tetap mengandalkan kekuatan kasih karunia Kristus Yesus yang merupakan pusat dari pemberitaan itu. Dorongan semangat dari Rasul Paulus itu sangat diperlukan oleh Timotius.
karena dirinya mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat, itu akan melanjutkan pelayanan Rasul Paulus dalam melayani jemaat yang sudah ada dan bagaimana mengembangkan jemaat itu agar iman pengharapan mereka tetap terpelihara, bahkan untuk lebih kuat lagi untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di masa-masa yang sangat berat. Salah satunya yaitu memberitakan tentang siapa Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentu saja tugas tersebut tidak mudah. Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya menggunakan beberapa perumpamaan agar Timotius memahami maksud Rasul Paulus untuk menjadi kuat dan tahan menderita. Yang pertama, ia katakan bagaimana seorang prajurit berjuang keras untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itu seorang pelayan juga harus memiliki sikap keprajuritan dalam dirinya, yaitu dengan latihan-latihan kedisiplinan dan latihan-latihan fisik seperti berdoa, beribadah, rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mudah, karena semuanya memerlukan komitmen yang kuat di dalam melaksanakannya. Harus disiplin, dan latihan rohani menjadi bekal yang sangat penting dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pelayan. Yang berikut ialah sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan bisa mencapai hasil yang baik kalau ia mau berlatih dengan disiplin dan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku untuk itu. Misalnya jika aturan mainnya dengan melakukan latihan-latihan, maka harus diikuti aturan tersebut dan berbagai aturan-aturan lainnya yang diberlakukan untuk menghadapi pertandingan itu. Demikian juga orang percaya dilatih untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar tentang ajaran dan kehendak-Nya yang harus kita jalani sesuai dengan aturan yang ada dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, yang dimana kita hanya mempercayakan hidup kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Selanjutnya, Paulus juga mengibaratkan sebagai seorang petani. Saudara sekalian, seorang petani yang mau bekerja keras, tekun, dan sabar, pasti ia akan menikmati hasilnya. Memang pada awalnya teramat sulit dan melelahkan, karena harus memulainya dari bagaimana membersihkan lahan, bagaimana menanam, berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan seterusnya, baik oleh alam maupun hal-hal lain, hama, hewan, dan lain sebagainya yang mengganggu apa yang ditanam itu. Tetapi karena keuletan dan kesabarannya, maka ia akan mendapatkan hasil yang baik, bahkan maksimal. Demikian juga dengan benih firman Tuhan yang ditanamkan dalam hati kita. Ia harus dirawat dengan benar. Hati kita bagaikan tanah yang harus dikelola dengan baik, dirawat dengan baik, ditaburi pupuk agar benih firman Tuhan bertumbuh dengan subur, dan akhirnya ia berbuah baik dan menjadi berkat. Saudara sekalian, ketiga hal ini memang berawal daripada tahapan yang sulit dan memerlukan pengorbanan, bahkan penderitaan sebagai bagian dari tahapan itu.
Disebut penderitaan karena pada awalnya pasti tidak menyenangkan. Kemampuan untuk melalui tahapan penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan, kedisiplinan, ketahanan menghadapi pencobaan. Harus ada kesetiaan dan keberanian, sehingga semuanya menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat, sehingga menghasilkan buah dan berkat yang baik pada saatnya. Dan kita meyakini kuasa Tuhanlah yang menolong kita untuk kita tetap kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai keadaan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Baiklah, kita akan merendahkan diri. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini, untuk menguatkan iman pengharapan kami. Kehidupan kami dalam iman pengharapan pada Tuhan harus dilatih, dan kami harus memohon pertolongan Tuhan dalam perjuangan hidup kami dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, kuatkanlah kami ya Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sekalian jemaat Tuhan. Tuhan, kuatkan iman pengharapan kami. Tolonglah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan segenap tugas pekerjaan kami masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kami masing-masing. Berkatilah segenap pengobatan dan perawatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Berilah kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, agar mereka tetap dikuatkan. Kami serahkan anak-anak kami, generasi penerus kami, pemuda remaja kami. Tuhan, bimbing, pimpin, pelihara kehidupan mereka sekalian dalam segenap cita-cita harapan mereka ke depan. Biarlah generasi penerus kami tetap kuat dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam menggapai cita-cita dan harapannya. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan persekutuan kami. Kami serahkan gereja kami, gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai ke jemaat-jemaat. Berkatilah para pelayan-Mu dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan itu. Para pendeta, vikar, penetua, diakon, dan semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan gereja, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu ya Allah. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Montraya ini, Bupati dan seluruh jajarannya, agar mereka tetap diberikan hikmat oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya Tuhan, secara khusus melalui doa kami ini, kami doakan jemaat GKI Galilea, Marway, dan Pelaci. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan, kuatkan iman pengharapan mereka. Biarlah seluruh jemaat-Mu dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.